Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jelang laga pamungkas Hajime Moriyasu dipusingkan dengan kekuatan timnya, jadi keuntungan buat Sintayong. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun lakukan debutnya melawan Vietnam. Pak Hangso didesak latih timnas, dan rival bebuyutan Garuda semakin khawatir. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia U20 akan menjalani laga uji coba kontra Thailand pada 26 Januari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan tersebut bakal jadi ajang persiapan Timnas Indonesia U20 untuk sejumlah event pada tahun ini. Terbaru, PSSI sudah membuka info penjualan tiket. Informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi Timnas Indonesia, di mana tiket sendiri secara umum dibagi dalam 4 kategori. Kategori pertama adalah C3 yang dipatok dengan harga Rp50.000. Kategori berikutnya adalah C2 yang duduk di tribun utara dan selatan yang dipatok di angka Rp100.000. Kategori ketiga adalah cat 1 yang duduk di sayap timur dan barat dengan harga tiket Rp200.000. Lalu tiket termahal adalah kategori VIP yang dijual di angka Rp350.000. Seperti diketahui, saat ini Timnas Indonesia masih memakai aparel dari Mills. Namun di awal tahun 2024 ini dipastikan PSSI akan bekerja sama dengan brand lokal yakni Erspo. Dalam kesempatan ini, founder Erspo Muhammad Sadat mengatakan bahwa ini menjadi kesempatan yang bagus. Ia mengatakan bahwa pihaknya serius ingin menghadirkan produk yang dapat diapresiasi oleh insan olahraga tanah air. Sadat menegaskan bahwa ia ingin bisa meluncurkan jersey yang berkualitas dan tentunya dicintai pecinta sepak bola tanah air. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa kerjasama ini tentu saja meliputi banyak hal. Untuk itu, kerjasama ini juga diharapkan berjalan jangka panjang. Ia juga bertekad untuk membangun simbiosis mutualisme yang sama-sama membawa keuntungan bagi Timnas Indonesia dan pihak aparel. Menarik dinantikan desain terbaru jersey Timnas Indonesia nantinya. Dikabarkan jersey terbaru ini akan digunakan saat Timnas Indonesia bersua Vietnam bulan Maret mendatang. Jordi Amat merupakan pemain keturunan yang melakukan proses naturalisasi sekitar 1 tahun lalu. Dengan pengalaman tampil di La Liga dan Premier League, Jordi Amat dengan cepat mengamankan satu tempat di lini pertahanan Timnas Indonesia. Tenaganya pun sangat dibutuhkan saat tampil di putaran final Piala Asia 2023. Pada ajang ini, Jordi Amat menunjukkan determinasi tinggi saat berhadapan dengan Irak dan Vietnam. Ia berkali-kali jatuh bangun mengawal pertahanan Indonesia hingga mengalami patah tulang kecil di dekat hidung. Cedera ini membuatnya terancam absen pada laga krusial kontra Jepang. Namun Jordi Amat nyatanya ingin tampil melawan Jepang dengan kondisinya yang tengah cedera. Ia siap menggunakan topeng khusus untuk mewujudkan hal tersebut. Dedikasi inilah yang membuat Erick Thohir kagum, padahal kecintaan Jordi Amat dan pemain naturalisasi lain terhadap Indonesia sempat diragukan oleh sejumlah pihak. Jadi, masihkah mau menghujat bek 31 tahun ini karena satu kesalahan? Kabar menarik datang dari Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi Jepang di laga pamungkas babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat lalu, Timnas Indonesia berhasil mengandaskan Vietnam di matchday kedua babak penyisihan grup dengan skor tipis 1-0. Salah satu penggawa Garuda yakni Justin Hubner di laga tersebut bermain apik, bahkan dirinya mendapatkan poin terbanyak di antara penggawa Garuda lainnya. Berkat kegigihannya menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia itu, pemain Wolverhampton tersebut berhasil masuk ke dalam starting 11 pemain terbaik di Piala Asia. Dengan menggunakan formasi 4-4-2, bek 20 tahun itu diduetkan dengan Ahmed Al-Hashimi asal Oman, yang ditopang dua bek sayap Saud Abdul Hamid asal Arab Saudi dan Milad Mohammadi asal Iran. Tentu dengan dipilihnya Hubner di list tersebut menandakan bahwa sang pemain memiliki prospek cerah di masa depannya. Timnas Jepang memiliki satu masalah jelang jumpa Timnas Indonesia di laga pamungkas fase grup D Piala Asia 2023. Jepang pusing 7 keliling sebelum laga terakhir grup D jumpa Timnas Indonesia. Tim berjuluk Samurai Biru tersebut masih lemah dalam pertahanan.
Terbukti tim asuhan Hajime Moriyasu sudah kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan. Usut punya usut, akar masalah sektor pertahanan Jepang hadir di sektor kiper. Jepang sendiri membawa 3 kiper dari klub liga domestik, yaitu Shion Suzuki, Daya Maekawa, dan Taisei Brandon Suzuki. Shion Suzuki atau biasa dipanggil Onananya Jepang ini tampil dalam 2 pertandingan untuk Jepang dan tidak bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Hajime Moriyasu pun angkat suara soal masalah tersebut. Dirinya mengakui masalah kipernya yang masih belum memiliki banyak jam terbang dan minimnya pengalaman membuat seorang penjaga gawang kesulitan menampilkan performa terbaiknya di level tertinggi. Kelemahan tersebut diharapkan bisa menjadi keuntungan timnas Indonesia di laga pamungkas nanti. Usai timnas Indonesia sukses menaklukkan Vietnam di laga kedua grup D Piala Asia 2023, beberapa penggemar Vietnam kini membandingkan performa timnas Vietnam era Philippe Troche saat ini dengan pelatih sebelumnya Park Hang-seo. Tidak sedikit bahkan pendukung timnas Vietnam yang meminta agar Federasi Sepak Bola Vietnam memecat Philippe Troche. Mereka meminta Park Hang-seo kembali menduduki kursi kepelatihan Golden Star Warriors. Hal itu tentu wajar mengingat bagaimana kegemilangan Park Hang-seo dalam menangani timnas Vietnam beberapa tahun lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu berhasil menyulap sepak bola Vietnam menjadi lebih kuat dan adidaya jika di level Asia Tenggara. Bahkan saat dilatih oleh Park Hang-seo, timnas Vietnam selalu menyulitkan timnas Indonesia di berbagai ajang. Permainan khas yang Spartan membuat Nguyen Thanh Binh dan kolega berhasil bersaing di level Asia. Timnas Indonesia memiliki jadwal yang cukup padat di tahun 2024 ini, di mana saat ini mereka sedang berjuang di Piala Asia. Setelahnya mereka akan menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua zona Asia. Jelang laga tersebut, 2 pemain keturunan yakni Ragnar Oratmangun dan Tom Haye diupayakan bisa membela timnas Indonesia saat bersua Vietnam di kualifikasi Piala Dunia pada Maret mendatang. Hal itu dikonfirmasi oleh pengamat sepak bola tanah air yakni Bung Ropan usai berbicara dengan Erick Thohir. Ia menambahkan jika nama Martin Paes masih belum bisa dikebut, sebab PSSI masih fokus untuk mempercepat naturalisasi kedua pemain tersebut. Sementara itu pemain lainnya yakni Nathan Joao sebenarnya tinggal melakukan sumpah saja, namun hingga saat ini Swansea City belum mengizinkannya ke Indonesia karena masih banyaknya jadwal pertandingan. Diharapkan proses naturalisasi pemain keturunan tersebut bisa rampung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Timnas Indonesia mengalami kenaikan ranking FIFA yang cukup signifikan pada bulan ini. Hal itu dikarenakan skuad Garuda mengalahkan Vietnam yang notabene rankingnya di atas lebih jauh dari timnas Indonesia. Selain itu, skuad Merah Putih juga mengusung misi melawan kemustahilan dengan menghadapi Jepang di laga pamungkas grup D Piala Asia 2023. Di mana jika mereka minimal berhasil menahan imbang Jepang, maka skuad Garuda akan mendapatkan poin yang cukup banyak. Terlebih jika Asnawi CS menang, mereka akan mendapatkan 30,94 poin FIFA, dan hal itu membuat ranking timnas Indonesia bisa meroket. Di samping itu, media asal negeri jiran yakni Makan Bola terkesan khawatir timnas Indonesia berpeluang menyalip posisi Malaysia setelah melalui perjalanan gemilang di Piala Asia 2023.